tujuan pembelajarannya mungkin Bu, jadi peserta didik itu mampu menjelaskan bagaimana tata cara pemulasaraan jenazah dengan tepat sesuai dengan hukum Islam. Kemudian juga siswa bisa mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana tata cara pemulasaraan jenazah yang baik. Kemudian juga siswa bisa berdiskusi dan juga siswa bisa membuat konten dalam bentuk video ataupun sesuai minatnya terkait dengan bagaimana proses pemulasaran jenazah, dimulai dari memandikan, kemudian kafani, menguburkan sampai dengan nanti menyolatkan. Kemudian apakah area pengembangan yang dicapai baik untuk siswa sendiri maupun baik. Untuk siswa itu sendiri, pengembangan yang ingin saya kembangkan itu mungkin dari segi keterampilan ya Bu ya. Jadi anak-anak memiliki life skill atau kemampuan untuk bisa memiliki ilmu khususnya ketika terjun di masyarakat. Apalagi kaitannya dengan pemulasaraan jenazah ini adalah suatu hal yang memang harus dimiliki oleh seorang muslim karena hukumnya fardu kifayah. Jadi sehingga ketika siswa nanti terjun di masyarakat, siswa bukan hanya memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara pemulasaran jenazah, tapi yang paling penting siswa bisa mempraktekkan dalam bentuk keterampilannya, skillnya, sehingga bisa membantu masyarakat apabila ada yang memang warganya meninggal dunia. Kalau untuk pengembangan diri yang pertama tentunya saya lebih kreatif lagi dalam penggunaan metode pembelajaran karena memang ini kaitannya dengan keilmuan seperti ini. Tentunya kalau hanya sebatas materi mungkin siswa tidak terlalu bermakna, namun menjadi tantangan tersendiri Bu karena harus menyiapkan media pembelajaran yang memang ya harus lengkap gitu ya, mulai dari kain kafannya dan lain sebagainya, dan tentunya ini menuntut area pengembangan dari segi metode atau strategi bagaimana siswa itu memang bisa benar-benar paham begitu. Kemudian rencananya apa ya metode yang untuk metode yang ingin dikembangkan nanti ya salah satunya ya tadi Bu ya, lebih kepada demonstrasi kontekstual ya Bu ya, jadi lebih menitik beratkan bahwa siswa itu memang harus bisa gitu ya. Harus bisa, idealnya memang praktek itu oleh beberapa kelompok saja Bu ya, ada 4 orang, 5 orang, cuman memang kalau barusan itu kendalanya karena memang kondisinya waktu juga ya Bu ya, pada akhirnya kita baru cuma bagi 2 kelompok sehingga, tapi mudah-mudahan ini pra bukan pas kan? Oh pra ya, oh iya iya. Kenapa barusan kan? Oh iya. Ini pra kan? Iya bukan pas lagi. Iya. Untuk ya itu jadi Bu untuk apa barusan itu strategi ya? Iya, metode yang direncanakan. Oh iya, metode yang direncanakan itu kita demonstrasi kontekstual. Jadi kita mempraktekkan langsung bagaimana tata cara pemulasaran jenazah yang baik. Jadi untuk siswa selama pembelajarannya, iya bagaimana tujuan dilaksanakan, iya sudah terampil. Betul ya. Kemudian kalau kita sendiri untuk sebagai penting adalah mengembangkan pendidikan agar obrolan itu berusaha kepada peserta. Jadi begitu. Kemudian strategi yang siap. Untuk strategi yang akan saya laksanakan nanti Bu dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu adalah dengan menggunakan student centered approach, artinya kita berfokus pada siswa dan nanti kita hanya memfasilitasi dari siswa yang akan mengalami atau berpraktek langsung pembelajaran tersebut. Bisa melakukan nanti dari praktik simulasi apa yang disiapkan, apa yang direncanakan, hasil nanti dan semoga tercapai. Ya, Terima kasih Ibu. ya, sama-sama Ibu. Sampai bertemu di supervisi kelas. Alhamdulillah situasi pengajar sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Alhamdulillah semua proses perjalanan kegiatan tercapai dengan sangat baik juga. Akan dari keseluruhan simulasi pembelajaran tadi, apakah ada yang merasa mau ada perbaikan apa saja yang kira-kira bisa Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah barusan kita sudah melakukan pembelajarannya di kelas kaitannya dengan pemulasaran jenazah. Mungkin yang saya ingin kembangkan lagi sebenarnya bukan kendala sih, lebih kepada maksimal dan kurang maksimal gitu. Jadi barusan itu idealnya memang dibagi menjadi beberapa kelompok Bu. Jadi kalau barusan itu hanya 2 kelompok. Karena kalau 2 kelompok itu mungkin siswa tidak seluruhnya mengikuti dengan maksimal gitu.
Tapi kalau misalkan kita bikin kelompok-kelompok kecil untuk melaksanakan praktek tersebut, itu mungkin bisa lebih bermakna lagi untuk siswa. Jadi mungkin untuk ke depan itu lebih kepada praktek itu dengan kelompok-kelompok kecil, bukan dengan kelompok besar. Ada lagi yang mungkin yang saya rasakan kayak bisa kalau yang kita rasakan tentang pengelolaan sesuatu ini. Terima kasih banyak. Sangat baik. Untuk pengelolaan mungkin tidak ada yang sempurna ya Bu, pasti ada kekurangan. Namun saya sudah berusaha maksimal untuk membuat siswa nyaman, sudah mengelola siswa dengan baik. Dan adapun kekurangan-kekurangan mungkin nanti Ibu sebagai supervisor bisa memberikan masukannya kira-kira kekurangannya seperti apa. Tapi itu boleh lebih kepada pembelajaran dengan gaya belajar sih, lebih gaya belajar. Jadi barusan itu baru sampai dengarkan anak-anak itu ada yang estetik, ada yang audio seperti itu. Jadi barusan masih terfokus pada siswa yang memang keterampilan atau audio atau kinestetik. Kemudian kan ini yang bisa mencatatkan kan terpenuhi semuanya tentang pembelajaran. Kalau menurut tema saya barusan itu sudah berpusat pada murid, karena memang murid yang secara langsung melakukan praktek tersebut meskipun masih dengan bimbingan. Namun insya Allah itu akan menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna, karena memang sekali lagi tidak hanya sebatas materi saya disampaikan, namun ada prakteknya langsung. Kemudian dari segi langkah pembelajaran, apakah dari persepsi kemudian kegiatan inti sampai pada pengambilan kesimpulan refleksi itu sudah mengaktifkan siswa secara maksimal atau tidak? Iya. Untuk kegiatan langkah-langkah pembelajaran, kebetulan tadi di RPP ya Bu ya, yang saya berikan itu sebenarnya itu RPP untuk 2 kali pertemuan. Namun saya lupa edit Bu, jadi 1 pertemuan gitu ya. Harusnya di situ tidak ada diskusi kelompok, karena memang saat itu kita hanya sebatas praktek saja untuk hari ini gitu. Jadi tidak ada diskusi kelompok ataupun presentasi siswa, karena presentasi atau diskusi kelompok itu sudah dilakukan di minggu yang lalu seperti itu. Jadi ada beberapa langkah yang memang di situ tidak terlaksana dan sudah terlaksana di minggu yang lalu gitu ya gitu. Dan untuk yang lainnya mungkin siswa lebih ke tanya jawab tadi ya, karena memang mungkin karena biasanya itu kelas itu aktif biasanya ada yang nanya, cuman memang tadi tidak dikondisikan, tapi saya lihatkan saja Bisa lebih ekspor ya? iya ya betul ya. Dari kelemahannya itu sih daripada partisipasi. Selanjutnya rencana tindak lanjut Ustaz. Untuk rencana tindak lanjut mungkin ke depan saya akan memperbaiki apa yang memang hal yang kurang barusan dari pembelajaran. Mungkin lebih praktek itu lebih mengena lagi ke siswa. Mungkin tadi kata Ibu lebih berpusat pada murid, bisa pengkondisian murid sehingga murid itu bisa lebih interaktif dan lebih memahami. Terima kasih Bu Isya. Apa sekalian sangat luar biasa ya. Sudah ada upaya mulai dari koaktif siswa dari kemudian dilaksanakan kemudian tentang digitalisasi program konten dan proses sampai program itu sudah dilaksanakan. Saya bukan untuk mencari kekurangan, mungkin kita seleksi dan kita coba kan sama kalau kita langsung simulasi mungkin banyak yang hal yang dilupakan atau yang terlupakan